Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kemunculan Ardos yang menghancurkan dan mengerikan petarung kedua Zeus yang terungkap. Langkah pertama dan satu-satunya dalam turnamen ini adalah pemenggalan kepala dari keempat anggota tim Dewa Poseidon, meninggalkan jejak darah dari sekujur tubuhnya yang bahkan gagal menyamai kecepatannya. Di sekelilingnya terlihat wajah-wajah terkejut dari Omni Pegito, pembunuh Dewa Goku, pembunuh Dewa Vegeta, dan tentu saja Poseidon. Ardos pernah mendengar tim Dewa Poseidon yang sangat kuat. Bagus untuk mengetahui mereka, setidaknya bisa memberinya sedikit pemanasan. Terlepas dari itu, Ardos minta mereka beristirahatlah dengan tenang. Mereka boleh menonton petarung sejati berlanjut dari dunia lain. Dia telah membantu mereka semua dengan membuat satu tim lebih sedikit yang membuang waktu mereka. Dan segera Kastil yang menyaksikan pria ini tampak langsung mengenalinya. Matanya terbuka lebar saat keringat mulai mengalir di pipinya. Segera Kastil mencari ketenangan dengan menoleh ke belakang ke tempat Akobel duduk, karena Kastil dan Akobel yakin bahwa Akobel juga akan terkejut melihat Ardos. Tapi sayangnya ketika Kastil menoleh, tidak ada orang di sana untuk menyapanya. Kursinya benar-benar kosong, membuat sang dewa tua terkejut. Tapi segera sebuah pikiran muncul di benak Kastil, pikiran yang sangat mengkhawatirkannya saat dia menolehkan kepalanya dengan cepat ke arah panggung arena dan Ardos. Seketika kita akan melihat Akobel yang mengancam, marah dan dingin menatap ke depan dengan niat membunuh yang memancar darinya. Seolah-olah orang di depannya adalah musuh babuyutannya. Akobel tanyakan, seberapa rendah Ardos telah jatuh hingga menunjukkan wajahnya di sini. Tidak mungkin Ardos menjadi salah satu dari dewa tua sampai Ardos harus merendahkan diri menjadi salah satu peserta di sini. Akobel kemudian terungkap berdiri di belakang pria yang dia panggil Ardos adiknya. Ardos tertawa sombong seolah tidak terintimidasi sama sekali. Dia hanya menoleh ke belakang dan berkata senang Akobel bisa meluangkan waktu untuk akhirnya menemuinya. Mereka sudah lama tidak bertemu, yang kemungkinan 1 atau 2 juta tahun. Sekarang sambil berbalik, Ardos menatap mata Akobel dan menanyakan kenapa Akobel diam saja. Dia melihat Akobel terkejut padanya, dan Ardos ingatkan jangan pernah berpikir turnamen seperti ini menarik untuknya. Ardos ingatkan dia mungkin tidak seberuntung Akobel dan Kastil untuk menjadi Angel Agung. Dia tidak pernah menjadi favorit Zeus, dan Ardos bahkan mendengar Akobel telah menciptakan sendiri Angel Agung dari putra haramnya. Ardos ucapkan selamat karena ketika Akobel ditinggalkan dalam kedinginan, apalagi yang bisa diharapkan darinya selain mengikuti sesuatu untuk membumbui hidupnya meskipun hanya sedikit. Di sini Akobel hanya menatap balik dan menegaskan Ardos tidak terpilih karena kelemahannya sendiri, dan Ardos hanya membuktikannya sekarang dengan menjadi anjing peliharaan Zeus. Akobel tegaskan putranya Lucifer adalah Angel Agung, dan sungguh penghinaan mutlak nantinya karena Ardos akan mati di tangan keponakannya sendiri. Wah, apakah artinya Akobel, Kastil, dan Ardos adalah 3 bersaudara saat keduanya sekarang berdiri berdekatan? Kehadiran mereka sendiri menciptakan aura semu dan intensitas yang menyebabkan panggung mulai hancur berkeping-keping saat batu-batu kecil mulai terbang ke udara. Tapi dengan matanya yang sekarang bersinar merah lebih cerah, Ardos sangat menantikan tantangan Akobel. Ardos yakin keponakannya si Lucifer ini akan senang mendengar beberapa rahasia keluarganya, apalagi kebenaran tentang ayahnya. Jadi, mari mereka berharap Lucifer membunuhnya sebelum sampai ke sana. Tapi, Akobel bahkan tidak bergeming dengan ancaman ini dan mengabaikan sepenuhnya. Dia menoleh ke arah Zeus dan berkata ini sangat rendah bahkan bagi Zeus. Zeus bertanya-tanya mengapa mereka mempertanyakan tempatnya sebagai pemimpin mereka, dan taktik Zeus yang seperti ini telah menjelaskan semuanya. Dengan tatapan mematikan ke arah balkon di kejauhan, suara Akobel meninggi. Tapi dia hanya disambut dengan tawa dingin dari pemimpin dewa tua itu sebagai tanggapan. Zeus tegaskan dia tidak tahu apa maksud Akobel. Baginya, turnamen ini adalah salah satu kreasi mereka. Ardos adalah miliknya, jadi dia bertarung untuknya. Jadi, Zeus menyuruhnya bersyukur karena Akobel dan Kastil tidak dipaksa melakukan hal yang sama. Kemudian hasil akhirnya adalah Dewa Tua Zeus yang menjadi pemenangnya. Dewa Tua Poseidon secara resmi telah tereliminasi. Dengan itu, Zeus membanting tangannya ke balkonnya dan mengakhiri ronde kedua. Sementara Poseidon terdiam tanpa taruhan lagi dalam turnamen, dia tetap dingin dengan tangan bersedekat. Kemudian, Ardos berpamitan pada saudaranya Akobel
kesal karena pertandingannya sudah selesai. Mungkin dia harus melakukan hal yang benar dan membersihkan kekacauan yang dia tinggalkan. Semua kepala dan tubuh yang dia penggal tidak akan menjadi medan perang yang bagus untuk tim berikutnya. Tapi tiba-tiba Ardos lah yang terdiam kaku, terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya. Karena yang mengejutkan Ardos, setelah membantai seluruh tim Poseidon dan memenggal kepala mereka semua, meskipun genangan darah tetap ada, tubuh mereka hilang sepenuhnya. Untuk sesaat Ardos bingung dan bertanya-tanya, mungkinkah Zeus melakukan ini? Apakah ini semacam sihir? Tapi Ardos penasaran mengapa Zeus membersihkan tubuh-tubuh itu tapi tidak memperbaiki kerusakan panggung ini. Tapi sebelum Ardos bisa merenung lebih jauh, ketidaksabaran Zeus memuncak. Dengan temperamental, dia berteriak pada Ardos untuk pergi seperti yang dia lakukan pada Genesis. Ardos yang jelas-jelas takut pada pengawasnya, kemudian dengan canggung menurut, dan begitu saja dia menghilang dari sisi Zeus dan saudaranya. Tapi Zeus yang menatap ke bawah belum selesai melihat sosok terakhir di lapangan, yaitu Akobel. Zeus tegaskan hal yang sama juga berlaku untuk dewa tua Akobel. Zeus menyuruhnya pergi sekarang atau hadapi diskualifikasi instan alias penghapusan untuk Akobel. Ucapan ini mengganggu Akobel seketika, tapi dengan tidak ada yang perlu dikatakan sekarang, dia pun mengikuti perintah dengan enggan dan kembali ke kursinya. Sementara itu, semua drama keluarga ini disaksikan oleh Omni Pegito dan Dewa Naga Piccolo kembali di markas mereka. Omni Pegito baru tahu bahwa Zeus ternyata lebih menyebalkan dari yang dia kira. Tidak heran semua dewa tua ingin menggulingkan posisinya. Tapi diakui jelas Zeus adalah yang terkuat di sana. Bahkan Kastil dan saudaranya tampak takut padanya. Dan jika Kastil adalah yang menciptakannya, apakah itu berarti Zeus bisa menciptakan seseorang yang lebih kuat? Tapi di tengah pertanyaan tajam yang bisa menentukan sisa turnamen ini, Piccolo pada waktu yang mungkin paling buruk merasa Omni Pegito tidak begitu senang lagi tentang desakannya agar mereka melewatkan saat-saat terakhir untuk berlatih. Karena setidaknya jika mereka berlatih, itu bisa menghasilkan beberapa tahun lagi untuk menjadi lebih kuat. Piccolo ingatkan Ardos berhasil melakukan apa yang Omni Pegito dan Jiren perjuangkan selama berjam-jam. Tapi dalam waktu kurang dari 1 detik, Ardos berhasil mengalahkan tim Poseidon. Untuk sekali ini, Piccolo beritahukan Omni Pegito mungkin telah bertemu seseorang yang lebih kuat. Ucapan ini segera membuat Omni Pegito kesal pada teman lamanya itu. Omni Pegito ingatkan Piccolo mengenal dia lebih baik dari siapapun. Omni Pegito tidak pernah menunjukkan semua kartu asnya dalam pertarungan. Omni Pegito beritahukan dia hanya sedang berakting. Dia ini adalah setengah Goku dan Vegeta, jadi sifat Goku sering membuatnya bercanda. Dan Omni Pegito bersumpah jika dia benar-benar ingin melepaskan semua kekuatannya, panggung ini bahkan tidak akan ada lagi. Tapi tiba-tiba menghentikan mereka berdua, sebuah suara wanita memanggil dengan sosok berambut panjang mendekat dari belakang. Secara luar biasanya, itu adalah dewa tua Kronoa dari tim rival Ultra Pegito yang muncul. Wajahnya tampak seramah mungkin untuk meminta mereka jangan khawatir tentang petarung yang Omni Pegito lihat dari Zeus. Kronoa akui tim Zeus mungkin tampak menakutkan, tapi mereka bukan ancaman bagi Omni Pegito. Karena dia katakan petarungnya setua Zeus, jadi Omni Pegito bisa menganggap mereka telah usang. Terutama karena ketika petarung telah ada selama itu, mereka telah dipelajari selama itu juga. Dan petarung yang sudah dipelajari berarti banyak kelemahan yang bisa Kronoa beritahukan kepada mereka semua. Baik Omni Pegito maupun Piccolo yang terpana mendengarkan dengan seksama akan menerima informasi intelijen yang sangat berguna dari dewa tua Kronoa yang bermain di banyak pihak ini. Pertanyaannya tetap ada, mengapa Kronoa ingin membongkar kelemahan tim Zeus? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Kita akan segera tahu ya. Di sisi lain, akhirnya sepasang sepatu bot baru yang tidak terkait tampak berjalan menuruni tangga. Kita akhirnya diperlihatkan God Killer Gogeta dari tim Hera, yang disebut-sebut sebenarnya adalah yang terkuat dari pemimpin tim Hera. Karena berbeda dengan God Killer lain, Gogeta versi ini sudah pensiun karena telah membantai semua dewa dan tidak menyisakannya sedikit pun. Tapi kemungkinan bukan dewa tua ya. Berjalan santai dengan tangan di belakang kepala saat ia mencapai area turnamen, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Gogeta bisa merasakan bahwa tim mereka berikutnya. Gogeta akan menunjukkan kepada orang-orang ini siapa yang sebenarnya harus mereka takuti. Dan seperti yang Zeus katakan sebelumnya, pertunjukan harus terus berlanjut. Dan seperti Gogeta yang bisa memprediksi masa depan, Zeus memang mulai mengumumkan ronde berikutnya. Ronde ketiga akan dimulai sekarang, dan itu adalah dewa tua Aries melawan dewa tua Hera. Satu ditebak dengan benar sebagai Hera dan tim pembunuh dewanya, dan yang lainnya pria tua Aries yang timnya sekarang
menjadi misteri lengkap. Dan segera misteri ini tampaknya mendapatkan jawaban karena langsung di panggung turnamen di depan Gogeta, serentetan aura warna-warni melesat ke permukaan siap untuk bertempur. Ada berbagai petarung yang belum pernah terlihat sebelumnya, kemudian akhirnya muncul. Kesatria dari Multiverse Aries yang tidak diketahui. Semuanya adalah ciptaannya masing-masing dengan mata bersinar. Sosok di tengah adalah pria dengan rambut kuning yang tersenyum liar. Tapi petarung pertama dari kiri ke kanan adalah pendekar pedang berambut putih yang memegang katana bernama Koi. Dan di sampingnya seorang pria berkulit hijau dengan tubuhnya dihiasi baju besi emas bernama Blanka. Sebelum kita kemudian melihat rekannya yang bermata satu. Matanya merah dengan baju besi yang namanya Rod. Dan terakhir, yang tampak paling normal dan seperti manusia dari kelompok itu, seorang pejuang dengan pakaian karate dengan rambut pirang namanya adalah Tail. Gogeta merasa meskipun mereka kelompok yang aneh, tapi mereka semua tampak percaya diri. Dan dia merasa sudah waktunya menunjukkan kemampuan mereka. Dan tanpa rasa takut, Gogeta memanggil timnya. Dan di belakangnya seketika 3 pasang mata merah mulai bersinar dari kegelapan. Tim Hera untuk ronde ketiga kemudian ditampilkan juga. Yang maju di babak ini God Killer Gohan, God Killer Piku, God Killer Goku, dan tentu saja God Killer Gogeta. Sepertinya God Killer Vegeta masih belum mau ikut ya. Beberapa yang terkuat dan pemukul terkeras dari tim mereka siap menghadapi tim Aries yang benar-benar tidak dikenal ini. Dan dengan ronde ketiga yang sedang berlangsung, kedua tim mendekat mencapai tengah panggung, 4 lawan 4. Dengan tidak ada tim yang mengungkapkan apakah mereka memiliki lebih banyak petarung di belakang layar atau tidak. Tapi langsung ke intinya, Goku membanting pukulan ke tangannya, baru tahu jadi ini yang terbaik dari alam semesta Aries. Goku tegaskan ini adalah korban pertamanya di turnamen ini. Goku bertanya-tanya, apakah ada orang di sini yang layak untuk bergabung dengannya. Dia harus menemukan yang terkuat. Sementara berikutnya, kamera beralih pada Gohan yang benar-benar belum banyak kita dengar, memegang jubahnya tanpa sepatah kata apapun. Sebelum dengan suara keras, dia melemparkannya ke tanah. Dan seperti mentor lamanya, jubah itu sangat kuat, menghantam tanah dengan keras, meninggalkan retakan bahkan di permukaannya. Setelah bertahun-tahun berlatih, Gohan merasa akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan mengapa dia ada di sini. Gohan ingin ayahnya memperhatikannya. Inilah jadinya ketika ayahnya benar-benar mendorongnya menjadi apa yang seharusnya Gohan capai. Zeus yang selalu tidak sabaran kemudian akhirnya membanting tangannya yang beraliran listrik lagi, dan bersamanya kilat emas yang kuat sekali lagi melesat lurus dari langit turun ke panggung ke arah para peserta. Gong pembuka ronde pamungkas dalam gaya khas Dewa Tua sejati. Tim Aries merasa saatnya mereka tunjukkan pada anak-anak ini siapa yang sebenarnya berkuasa. Dan seperti lampu kilat kamera, seketika kilat itu turun, semua wajah petarung akan diterangi. Blanka baru tahu jadi ini petir Zeus. Jadi dia ingin melihat seberapa kuat petir itu. Piku yang pertama melakukan gerakan. Dan seketika itu juga Blanka yang tepat sebelum kilat itu menyambar tanah, entah bagaimana bisa mengambil kendali atas kilat itu, mengubah arah kilat untuk langsung menuju serangan kejutan. Dan satu wajah Piku hilang dalam cahaya. Petarung bertubuh besar itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin serangan Dewa Tua bisa dimanipulasi. Dan serangan Dewa Tua memang benar adanya. Saat benturan terjadi, nampak sebuah ledakan terjadi sangat besar, menciptakan sebuah nuklir yang melesat ke langit. Petir Zeus melingkari di sekelilingnya. Tapi di langit, 3 aura tampak terbang ke atas, untungnya berhasil melarikan diri. Dan segera terungkap tentu saja itu adalah Gogeta yang tersenyum bersemangat pada Blanka. Tapi sebenarnya ada orang lain yang harus dia waspadai. Musuh berbaju besi yang melihat ke atas. Dia tegaskan Gogeta adalah makhluk penista agama yang mengerikan. Jadi, dia akan menunjukkan pada mereka tidak ada ampun lagi. Kemudian, Rod tampak datang dengan kemarahan langsung ke langit, dengan tangan kanannya dilapisi tornado, mengisyaratkan bahwa itu adalah kemampuan khususnya. Dan kecepatan yang dia tunjukkan bahkan mengejutkan Gogeta. Sebagai tanggapan, dengan cepat Gogeta berubah menjadi bentuk Ultra yang legendaris. Bentuk yang memulai seluruh manga ini menggabungkan Ultra Instinct dan Ultra Ego dalam harmoni yang sempurna. Dan ketika Rod akhirnya menyerang, ada sesuatu yang aneh yang tercipta dari udara tipis. Pukulannya akan meluncur, bersamanya ledakan air bertekanan tinggi yang memperluas kekuatan dan jangkauannya. Semburan itu menghantam tanah saat Gogeta pada saat yang sama mundur untuk menjaga jarak. Melihat kemampuan air, Gogeta tegaskan jika Rod pikir itu akan menjadi masalah baginya, maka Rod datang ke anime yang salah. Saat Gogeta kemudian mulai mengumpulkan tenaga di tangannya,
sebuah bentuk gelombang Kamehameha yang sangat istimewa akan terbentuk. Tapi Kamehameha ini memiliki energi warna-warni yang menyatu di telapak tangannya. Wah, Gogeta manapun emang selalu punya hal yang spesial ya. Sampai kemudian Kamehameha itu ditembakkan yang dilapisi 5 sinar warna berbeda yang semuanya bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan saat laser itu mendekat dalam hitungan detik ke arah Rod, pejuang baru itu tampak lebih dari senang untuk tetap diam. Sampai secara luar biasa, dari kelembapan udara saja, kolom air raksasa menyelimuti tubuh Rod dengan air yang menjulang tinggi. Sambil mengangkat tangannya, gelombang pasang besar naik seketika untuk menahan Kamehameha Gogeta seperti perisai. Di sisi lain, Blanka tegaskan dia mungkin bisa mengendalikan semua bentuk listrik, tapi tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu. Dia yakin tim Hera sudah berkurang satu dengan tewasnya Piku, dan mereka sisanya bisa berterima kasih padanya nanti. Berdiri mengancam dan percaya diri dalam kemenangannya, Blanka sudah melihat melampaui lawannya pada korban berikutnya. Tapi tiba-tiba ketika dia mulai merasakan getaran langkah kaki dari asap di kejauhan, sesuatu mulai muncul. Dan segera sepasang mata bersama dengan suara yang aneh terdengar. Karena cukup lucu seperti yang kita harapkan sekarang dari penggabungan aneh ini, Piku tampak tidak terluka dan sedang memakan donat. Mengunyah seperti hewan dengan mulut masih penuh sambil berkata serangan Blanka hanya terasa menggelitik. Dan dia katakan hampir membuat donatnya begitu matang juga. Jadi jika Blanka melakukan itu lagi, Piku tegaskan keadaan akan menjadi sangat buruk. Tapi untuk sekarang Piku akan mengirimkan kembali apa yang Blanka kirimkan padanya dengan sedikit lebih baik. Secara luar biasanya Piku yang masih terus mengunyah kemudian mengarahkan jarinya keluar. Dan di ujungnya ada petir kuning kuat yang sama dari Zeus sendiri yang muncul kembali. Blanka sontak terkejut bagaimana Piku bisa mengendalikan guntur dan kilat juga. Membuat Blanka terpana karena sama seperti kita, dia akan benar-benar terkejut dengan kemampuan aneh Saiyan ini. Tapi kilat dewa menyambar dengan cepat dan dalam sekejap seluruh wajahnya akan diterangi. Muncul sekarang dengan tersetrum, seluruh tubuhnya akan mulai terpanggang seketika oleh serangan yang dia lemparkan sendiri. Tapi di bagian lain arena, pertempuran lain baru saja dimulai dengan Koi yang memegang katana melayang di udara saat Goku berdiri di depannya. Goku akui itu pedang yang bagus. Goku pernah mengenal seorang anak berambut ungu yang menggunakannya juga. Tapi Goku tegaskan pedang itu benar-benar tidak berguna. Jadi Goku merasa dia tidak seharusnya mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam pertandingan ini. Mungkin Goku hanya harus menggunakan sesuatu yang lebih lemah untuk bisa mengalahkannya. Tapi Koi balik menegaskan bahwa ini adalah kematian Goku. Dia membiarkan Goku untuk melakukan apapun, tapi hasilnya akan tetap sama. Goku versi ini yang tidak suka basa-basi kemudian berubah menjadi bentuk Super Saiyan saat aura emas menyelimutinya. Goku tegaskan dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Lalu Goku melapisi jari dengan auranya yang mirip seperti sparring dia dengan Trunks di masa lalu. Namun terlepas dari kilas balik ini atau tidak, Koi maju dengan katananya yang terhunus. Dan tepat saat dia melakukannya, God Killer Goku yang sekuat itu tetap mengalami perubahan perasaan. Matanya terbuka lebar karena terkejut sampai Koi mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tapi ketika dia menebas, itu bukan ayunan biasa. Saat Koi mengayunkan pedangnya, robekan waktu secara luar biasa terjadi, membuat Goku segera menghindar dan sebuah dimensi mulai terbuka. Goku merasakan sesuatu yang aneh. Baginya, pedang itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa yang dia lakukan segera membuat God Killer Goku merasakan ada yang tidak beres. Koi tegaskan sepertinya Goku mulai menyesal meremehkannya. Koi yang sekarang menunjukkan senyuman percaya diri memperhatikan saat tebasannya bekerja. Saat portal terbuka, pemandangan yang paling mengejutkan terlihat. Seorang Saiyan dengan rambut hitam panjang dan luka berdarah di dadanya muncul, yaitu Vegeta. Goku menyadari ternyata itu adalah Vegeta yang sama yang telah dia bunuh untuk mengambil kekuatannya dalam fusion. Portal Goku yang secara harfiah berada di dalam diri Goku telah dibuka oleh Koi. Tapi saat Goku tetap bingung, di belakangnya Koi muncul lagi dengan mata kuningnya seperti hantu. Dan seketika langsung menghantamkan gagang pedangnya pada kepala Goku. Goku akan segera pingsan untuk sementara waktu. Tubuhnya terpental lurus ke arena karena benturan besar dengan lantai. Tapi dengan Gohan, waktu yang jauh lebih mudah dia alami karena dia tampak menghindari rentetan serangan pukulan musuh. Gohan dengan tangan di belakang punggungnya menghindari semuanya dengan mudah, membuat Gohan yang tidak terganggu juga tidak terkesan.
Gohan merasa sepertinya dia mendapatkan bagian yang paling tidak menantang. Ia tersesat pada pertunjukan yang salah. Orang itu tegaskan dia tidak akan menjadi orang yang mengecewakan semua orang. Dengan perasaan kekesalan dari musuh ini akan berhenti ketika dia meledakkan energi lava yang luar biasa, membuat Gohan bahkan sekarang sampai kehilangan kata-katanya. Tapi hampir membuat kita juga kehilangan kata-kata 4 orang dari tim petarung Poseidon yang telah mati dan menghilang, tampak di tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai daging milik Majin Buu. Tiba-tiba, seseorang yang kemungkinan bertanggung jawab atas semua ini akan mulai menampakkan dirinya. Sampai dalam penampilan bayangan, sosok yang hanya bisa kita kenali sebagai Vegito asli akan menunjukkan dirinya. Dia berdiri di depan keempatnya dengan kebanggaan penuh. Tampaknya Vegito sudah melakukan pergerakannya. Wah, rupanya Vegito lah yang sudah menculik mayat mereka. Bahkan Ardos saja mengira Zeus yang sudah membereskan mayat yang dia bunuh. Sepertinya gerakan Vegito ini bahkan tidak ada yang mengetahui ya. Dengan 4 mayat ini diculik oleh Vegito, tidak salah lagi dia pasti menginginkan kekuatan mereka. Sudah seberapa kuatkah kekuatan Vegito sekarang setelah latihan 100 tahunnya? Dapatkah dia mengalahkan tim Zeus? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.